live streaming, jadi nanti teman-teman juga bisa ikutin tutorial-tutorial yang saya lakukan. Oke. Selamat bergabung ya teman-teman yang baru bergabung ya. Kohen, Shinhon dan TNW itu tiba-tiba nggak produk karena gara-gara pengecekan barang di luar. Shinhon dan TNW. Kalau TNW masih aman, yang Shinhon deh kayaknya ya. Itu ada dampak ya, kemarin kan ada penggerbekan ya teman-teman ya. Nah, jadi ya ada dampak sih sebenarnya. Coba kita cek-cek produk yang aman aja sih sekarang bang. Yang masih ready lah, nggak apa-apa. Itu di luar kontrol kita kan kalau yang model seperti itu. Nggak ada masalah sih. Aku alat cukur yang TNW menghilang, cek akun TNW nggak ada produk. Emang iya ya? Saya belum cek lagi sih. Coba nanti saya cek ya. Kok idealnya satu produk dibikin berapa VT sih? Soalnya sering banget bikin VT produknya itu aja. Caranya gini teman-teman, kalau kita membuat konten ya, misalkan nih hari ini buat kontennya kipas angin ini misalkan ya, kita sudah buat sampai 20 anggaplah kita buat 10 konten. Lalu kita buat lagi sampai 20 konten. Nah, kalau misalkan sampai 20 konten itu tidak ada penjualan sama sekali di produk tersebut, maka kita coba ke produk yang lain dulu. Nah, nanti kalau ada penjualan di produk yang ini baru kita tambah lagi kontennya. Jadi, kalau saya itu selalu ya buat kontennya cukup banyak, habis itu ngecek dulu apakah produk yang saya promosikan tadi ini laku atau enggak. Kalau laku baru saya promosikan lagi. Udah buat konten kok? Udah. Nah ini saya mau buat konten lagi kok. Jadi saya sambil live streaming biar sama-sama belajar. Bersyukur aja ya kok meski akhirnya GMV turun ya, nggak ada masalah lah. Semangat ya. Kohen, alhamdulillah akun baru ini GMV udah 1 juta dan semua ini belajar di traktir Kohen. Wah, thank you Om ya. Testimoni nih. Thank you Om. Ya mudah-mudahan lancar terus ya. Wah, keren. Mudah-mudahan bisa lebih besar lagi yang didapatkan. Kok bisa nggak buat stok videonya di private dulu? Jangan di private, langsung di ini aja, dibuat di draft ya teman-teman ya. Nah, kayak gini nih. Kalau tadi kan kita sudah buat konten ya. Jadi hari ini saya sudah buat 2 konten. Nah, ini coba saya share screen ya, teman-teman ya. Kita belajar bareng. Ini ya di sini kita belajar bareng ya, teman-teman ya. Saya bukan yang gede banget GMV-nya, saya masih biasa-biasa saja juga. Ya, tapi ya apa yang saya share alhamdulillah bisa bermanfaat orang lain. Kalau soal GMV, teman-teman kalau dibandingkan dengan Om Berto, Ko Kamseng jauh lah ya. Kalau saya ini masih bisa dikatakan juga masih baru. Sampai ya views terus berkurang, gimana cara mengatasinya? Yuk kita bedah akun saya ya. Kalau berbicara tentang kok viewsnya turun-turun terus ya gitu ya. Apakah punya saya juga seperti itu? Nah, ini kita coba bahas ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya di sini untuk views pertama tuh pasti stuck di 200 juga. Ini 200, 200, ini yang cuma 500, 600, 400, 400. Ini yang 12.000, ada yang 2.000, 1.000. Jadi sebenarnya di saya pun itu stuck di 200 itu masih cukup banyak juga sebenarnya teman-teman ya. Tapi untuk video-video yang udah lama itu dia ikut naik gitu. Ketika ada satu video yang naik. Tapi ada memang yang dia cukup stuck juga ya, kayak ini 900 nih, yang ini 900. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara konten naik turun sama saya juga gitu juga gitu. Makanya membuat banyak konten itu supaya kemungkinan ada konten yang ikut naik itu juga bagus gitu. Kok kalau saya beli rak kamar mandi ketinggalan nggak momennya? Belinya yang ini Om. Belinya yang ini ya. Kalau mau beli rak kamar mandi yang stoknya masih sangat banyak. Waduh, jangan sampai kamar mandi. Nah ya, stok yang ini ya Om ya. Jadi kalau mau beli, cek di video saya yang ini. Ini yang stoknya masih sangat banyak. Kalau ini stoknya itu masih ada sekitar 38.000 stok. Kalau yang lainnya itu udah pada habis. Jadi kalau mau beli sampel untuk rak dinding, belinya yang ini ya. Beli di video saya yang ini. Ini untuk ratingnya bagus 4,7 kok, dan ini penjualannya sudah sangat besar ya. Kalau udah sangat besar di rating 4,7 itu udah sangat bagus ya.
Nah, di sini juga lebih lengkap karena dia itu ada pilihan ukuran ya. Nah, jadi kalau mau beli, beli di video yang ini ya, teman-teman. Oke, nah ini kita bakal cek ya. Kalian itu kalau misalkan sudah banyak konten, nah ini saya share secara pengalaman saya aja ya, teman-teman ya. Kok penjualan saya stuck di 10 setiap hari nggak naik-naik. Perbanyak kontennya perbanyak konten di produk yang laku juga supaya lakunya lebih meningkat. Kalau ada budget diiklankan coba. Lakukan di home living, apa VT yang fashion di private ya, nanti ngaruh nggak ke traffic. Saya itu juga jual, ini kan elektronik ya. Kemudian saya juga ada jualan makanan. Makanan saya laku lagi nih, 21.000 views nih. Yang ini. Nah, ini menarik ya. Kalau kalian perhatikan video saya yang ini tuh tanpa berbicara apa-apa. Nah, jadi di video ini saya tuh nggak ngomong apapun. Cuman apa yang ditampilkan di sini adalah ekspresi. Nah, ini lakunya lumayan guys, ya. Makanan yang ini tanpa saya berbicara apapun, ya, tanpa bicara apapun, ya. Jadi di sini yang membuat orang tertarik salah satunya adalah satu teks yang saya tampilkan. Jadi saya tidak mengucapkan tapi orang paham dengan apa yang dimaksud dengan video ini, ya. Lalu di sini kalau kita perhatikan apa tuh ASMR, benar. ASMR itu membuat orang itu ketika nonton video itu serasa enak aja gitu. Nah, kemudian yang di sini yang saya tunjukin ada beberapa penegasan, ya, beberapa penegasan. Kalau di sini kan kalau kalian perhatikan, kenapa saya tuangkan produk ini ke baskom gitu ya, apa ke toples? Kenapa saya letakin di sana? Itu untuk menegaskan bahwa produk ini banyak. Setelah saya tuangkan di sini, ya, nah saya tampilkan lagi nih. Nah, ini kan saya buat detail kan? Saya buat lebih fokus lagi kepada plastiknya lagi. Ternyata ketika masuk ke dalam toples tersebut, ini produk masih banyak loh gitu. Tanpa harus saya berbicara, itu orang paham apa yang saya maksud gitu. Nah, ini kita cobain. Nah, di sini detailnya adalah saya menunjukin nih produknya seperti ini nih bentuknya nih. Ya. Nah, di sini ini menyampaikan pesan bahwa ini produk enak nih. Nah, yang geleng-geleng tadi itu sesuatu konten yang dia itu tanpa bicara tapi pesannya nyampe kepada audiens. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman bicara boleh nggak nih konten tanpa bernarasi? Bisa, tapi pesannya itu bisa sampai. Pakai mic apa kok kriuk banget? Itu saya pakai Holyland ya. Sebenarnya kalian pakai mic biasa juga kriuk kok. Pakai mimi biasa. Kok gadu-gadu banget itu nggak apa-apa kan? Kalau saya sih sekarang bebas aja sih. Walaupun sebenarnya ada tetap yang mendominasi. Jadi saya ini kan campur-campur ya, tapi tetap ada yang mendominasi, teman-teman. Entah itu elektronik, entah itu home living, setiap akun pasti ada yang mendominasi. Nah, lalu kalau kita perhatikan lagi, teman di sini konten-konten saya ya. Saya berbicara konten-konten saya aja. Dan saya sesuai dengan pengalaman aja ya. Nah, ini yang baru FYP. Ketika ada konten yang baru FYP, saya tuh selalu sematkan. Ada 2 video ya, ada 900 ribuan views. Ini sudah nah, dari video ini doang saya sudah mendapatkan penghasilan kalau nggak salah sekitar 6 jutaan lebih ya. Lebih 6 juta lebih. Dari satu video ini doang. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini saya itu editingnya nggak macam-macam, ini one take. Coba kita tonton ya. Nanti kita bedah kontennya seperti apa. Hidung keluar-keluar itu bikin salfok banget sih. Jadi kalian yang bulu hidungnya keluar-keluar ya. Belilah ini ya untuk potong bulu hidungnya. Nah, pakainya gampang juga. Belinya di mana? Belinya di sini. Nah, saat pembelian ini kalau kita perhatikan dari yang pertama ya. Yang pertama langsung saya tembak untuk bulu hidung yang keluar-keluar. Nah, ini banyak masalah orang dan tentunya ini bakal menarik pro dan kontra. Ya, karena kenapa? Karena orang pasti beranggapan bahwa bulu hidung itu nggak boleh dicukur sampai habis, pasti mengganggu kesehatan. Nah, itu yang saya pengen. Sehingga komentar yang masuk juga pasti gitu. Ya. Nah, bulu hidung buat saringan udara yang kotor bang. Sayangi paru-paru. Nah, sebenarnya saya membuat konten itu tidak menjelaskan secara detail bahwa alat cukur itu sebenarnya
harus memotong sampai habis, tapi hanya merapikan doang. Nah, nggak saya sampaikan tujuannya biar orang berkomentar, komentar negatif gitu ya teman-teman ya. Komentar negatif yang membuat konten kita tadi jadi naik. Nah, sebenarnya buat konten pro dan kontra itu justru akan membuat apa ya, engagement video kita lebih naik gitu. Bang, kenapa ya rata-rata para suhu affiliate pakai kaos hitam bang? Bang Berto, Bang Neo, kok Kamseng? Kalau saya memang suka warna hitam aja sih. Memang suka warna hitam aja teman-teman. Nah, jadi kita bedah lagi. Nah, kemudian setelah penjelasan sekilas, lalu ada call to action. Call to action di bagian tengah itu membuat orang itu yang mungkin dia tidak akan nonton sampai akhir, tapi gara-gara udah ada call to action di bagian tengah, nah itu mereka bisa tetap mengeklik keranjang kuning. Ya. Itu udah paket lengkap. Kita coba. Ini kalau penjelasan produk lagi kan. Ini. Nah, kalau diperhatikan dari durasi. Durasinya itu di 1 menit lebih sedikit. Nah, rata-rata video saya yang FYP itu 1 menit lebih sedikit. Bang, solusi dong akunku yang kedua upload VT keranjang kuning viewsnya 0 terus. Nanti kita bahas teman-teman. Ini kan kita lagi pengen bahas ini nih. Bedah akun dan sampai bedah konten. Ini kalian pengen tanya jawab langsung atau ya sembari menjelaskan, mungkin pertanyaannya bisa diarahkan kepada apa yang saya jelaskan. Mungkin biar belajarnya lebih nyambung. Gimana? Menurut kalian enaknya gimana? Atau kita langsung tanya jawab random aja, atau saya bahas sesuatu tapi pertanyaannya kalian itu nanti ngarahin ke apa yang sudah saya jelaskan. Jadi nyambung nih. Gitu. Jadi sekali belajar nih dapat poin-poinnya. Nah, saya ngikutin aja kalian nyamannya seperti apa. Ini mumpung hari ini saya ada waktu ya. Hari ini saya nggak terlalu sibuk hari ini. Oke ya. Nah, ini soalnya jarang saya bahas nih ya, teman-teman ya. Nah, biar makin nyambung kok, nah gitu ya. Biar makin nyambung nih. Oke ya, kita bahas lagi ya. Nah, kalau di sini teman-teman, kita perhatikan lagi ya. Di sini tuh ada fitur yang namanya ada terbaru dan populer. Ya, coba kita klik yang populer dulu deh. Oke, ini akan berubah ya. Jadi dari sekian banyak video saya, yang paling mendominasi, yang paling ini konten paling banyak disukai, ternyata ini topi udeng dengan views tertinggi juga nih ya, 1,5. Kalau diperhatikan di sini durasinya juga 1 menit lebih sedikit ya. Nah, kalau diperhatikan dengan pola konten yang ini, belinya di mana? Nah, di sini kita kasih keranjang kuningnya ya. Nah, di sini rambutnya warna merah, guys. Ada pilihannya. Nah, merah bisa dibuat klip. Suka yang seperti Dragon Ball. Model begini. Nah, ini kita akan bedah. Banyak orang bilang kan harus ada subtitle, kemudian ada teks-teks lain sebagainya. Sebenarnya apakah itu mempengaruhi oleh SEO? Ngaruh, tapi sebenarnya salah satu unsur yang kuat banget untuk membantu TikTok membaca bahwa konten kita ini membahas tentang apa adalah di narasi kita. Makanya kalau orang nanya, lebih baik kita ini kontennya itu bernarasi atau teks doang nih bang, atau cuman musik doang. Makanya saya selalu bilang, untuk kita itu buat konten ada narasinya. Jadi suara apa yang kita sampaikan itu dari TikTok pun membaca. Makanya ini tanpa ada subtitle, tanpa ada teks apapun di bagian videonya gitu ya. Tapi dengan narasi yang jelas, itu tetap tersampaikan, tetap terbaca oleh algoritma. Ya. Nah, untuk hashtag sendiri, ya teman-teman ya, saya tuh punya ini juga sama Bang Andriadi ya. Bang Andriadi itu jangan banget pakai hashtag. Karena dia ya berkeyakinan bahwa search engine paling powerful itu di narasi kita. Gitu ya. Nah, lalu di sini kita perhatikan ya, di sini ada 2 keranjang kuning. Nah, banyak juga yang nanya, apakah di satu konten itu boleh 2 atau 3 keranjang kuning? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Yang penting keranjang kuning yang dicantumkan itu produknya sama dengan apa yang kita jelaskan. Ya. Tapi untungan-untungan juga ya bang, bisa iya. Makanya gara-gara itu untung-untungan juga, maka kita bisa mengoptimalkan dan memperbanyak konten kita supaya keuntungan itu bisa lebih besar. Nah, paham nggak? Nah, oke ya, kita lanjut. Lalu kalau di sini teman-teman, kalau kita perhatikan di bagian produknya ini kan ada 2 ya. Nah, ini tujuannya nanti supaya satu etalasenya itu habis, dia bisa masuk ke etalase satunya. Nah, tujuannya kemarin itu, makanya saya akhirnya buat di 2 keranjang kuning. Oke, kita perhatikan lagi di konten yang lain. Nah, di sini ada untuk
speaker. Asli, ini nggak ngerti lagi sih. Sellernya Sama. Model kontennya sama. Jadi kalau yang kalian perhatikan, sebenarnya dari konten-konten saya yang naik banget, yang memang mendominasi, termasuk yang ini ternyata juga, memang model kontennya tuh hampir sama. Jadi yang tidak terlalu powerful di editing, ya, lebih ke satu narasi asli, dan ini durasi nggak ya. ngerti lagi Nah, sih. durasi Di di sini 1 tuh menit lebih sedikit itu mendominasi bahwa itu dia lebih naik. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, coba dicek konten kalian yang paling populer itu yang mana. Coba membuat pola konten yang sama. Terkadang ya TikTok itu udah membaca bahwa winning konten kita, winning angle konten kita itu di model yang seperti itu. Nah, ada orang yang akhirnya sebagus-bagusnya malah jadi nggak naik gitu kan. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, lalu untuk melihat apa yang lagi trending di akun kita, sebenarnya kita bisa mengecek dari fitur ini, kontak masuk tadi. Ya, di sini kita bisa lihat ya, mana yang video ini tuh ada yang like, ada yang komen. Kalian harus sering-sering melihat ini. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa video kita itu lagi berjalan. Jadi kalau kalian mengecek dari sini kan susah ya. Ini kan ada 60 banyak konten nih. Kita mengecek mana ya video kita yang berjalan. Susah. Tapi kalau kalian melihatnya dari aktivitas ini menjelaskan ya ada orang yang nge-like, ada orang yang komen. Nah, itu membuktikan bahwa video kita itu lagi berjalan gitu, teman-teman. Nah, saya selalu memperhatikan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini lagi naik ini konten yang ini. kan enak sekarang. Nah, kita bakal lihat durasi orang menonton konten saya yang ini tuh berapa lama gitu ya. Nah, kita bisa klik di analisis. Oke, nah kita lihat di sini untuk tayangan videonya dengan 95.000 ini. Nah, ini cenderung menurun nih, ya. Ini kan naik nih. Tum. Hari di tanggal 16 dia di 3 ribuan views, tanggal 17 ribuan views, 18 di 29 views. Ini per hari ya, teman-teman ya. Nah, ini sampai 48 views. Nah, yang di hari ini masih membaca, masih di 1429 views. Nah, kalau melihat dari tren yang dilihat dari konten yang ini, dia cenderung semakin hari semakin naik jumlah viewsnya. Nah, bisa jadi ini nanti bakal naik, karena ini kan di tanggal, hari ini tanggal berapa? 20 kan? Di tanggal 20 ini, nah ini bisa jadi nanti viewsnya melebihi dari 48.000. Nah, biasanya kalau saya ya, dengan grafik konten yang seperti ini, biasanya saya biarkan dulu, nggak saya iklankan. Nah, ini tanpa iklan ya teman-teman ya. Ini secara organik. Jadi di sini saya nggak iklankan dulu. Kenapa? Karena traffic ininya itu lagi bagus nih. Ya, masih bagus. Nah, kalaupun diiklankan biasanya itu ada unsur agak menurun sedikit, baru saya iklankan untuk didongkrak lebih naik lagi. Nah, berarti konten yang seperti ini ditambah lagi kalau kita lihat, waktu nonton rata-rata orang itu cuma di 4,7 detik yang menonton. Kemudian yang menonton secara utuh cuma 0,82%, nggak sampai 1%. Sehingga video ini kurang efisien kalau diiklankan. Walaupun secara organik oke. Iklan views apa purchase. Saya bilang ini tanpa iklan, ini organik. Coba dipahami, didengar baik-baik ya teman-teman ya. Ini kan saya bilang nih ini tanpa iklan. Nah, ini kan saya mau bahas nih, oke? Nah, nanti video seperti apa yang layak untuk diiklankan. Nah, kalau yang seperti ini kan, ini disclaimer ya, ini versi saya. Ada yang setuju, ada yang enggak, is okay, enggak ada masalah. Ini apa yang menjadi riset saya, kalian bisa ikutin juga ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang model seperti ini dengan waktu nontonnya di 4,7 detik, rata-rata orang nonton, nah ini belum terlalu oke untuk diiklankan kalau bagi saya. Karena kalau ini bisa jadi kan, orang menonton itu langsung dicepetin. Tapi kalau iklan nggak bisa. Ketika iklan itu muncul di orang lain, dia untuk mencepatkan video itu nggak bisa. Jadi dia harus menunggu video itu memang dari awal sampai habis. Nah, karena orang rata-rata nontonnya 4 sampai 7 detik doang, dan yang nonton cuma 0, nggak sampai 1%. Jadi kalau iklankan nih kayaknya kurang oke, kurang efisien gitu. Jadi nggak aku iklankan, walaupun secara organiknya dia naik. Ya. Nah, kita coba lagi, kita perhatikan di video yang lain. Nah, di sini kita cek lagi. Ini mana nih yang memang lagi ada trafficnya ya, teman-teman. Nah, ini kita coba cek ya. Ini kita filter terbaru ya. Kita klik semua dulu aja.
Nah, di sini kita klik yang terbaru. Jadi melihat video kita mana nih yang lagi bagus. Oke. Nah, untuk konten yang ini nih, coba kita lihat ya. Nah, ini konten yang dulu udah sempat menghasilkan ya, teman-teman ya. Ternyata Nah, ini sudah 450 ribuan views. Ini kan konten lama nih. Konten lama ya. Ini konten sudah sangat lama ini. Nah, kita coba lihat analisisnya. Nah, yang model seperti ini nih. Ya. Kalau kita perhatikan, ini konten udah dari tanggal 19 ya. Dari tanggal 19 lalu. Nah, kalau kita perhatikan di sini orang rata-rata nontonnya memang 4,8 detik ya rata nontonnya. Tapi yang nonton secara utuh dari 454 ribu orang itu ada 2% lebih. Bukan seperti tadi. Hari ini dapat komisi berapa, Bang? Nanti dulu lah nanya komisi. Ini kita lagi bahas ini nanya komisi nanti. Ya. Pertanyaannya coba diinikan dulu, sesuaikan dengan apa yang dibahas, teman-teman. Biar nggak lompat-lompat gitu. Biar belajarnya bisa fokus. Kalian bisa siapkan buku. Ya. Coba pertanyaannya disesuaikan dulu, nanti kita bakal buka sesi tanya jawab untuk secara acak ya. Oke? Nggak apa-apa ya? Nah, jadi kita bakal bahas pelan-pelan. Nah, kalau untuk rata-rata penontonnya ya, kalau saya itu tidak terlalu melihat, yang penting dia di atas 3 detik. Di atas 3 detik, dan yang paling penting yang menonton secara utuh. Kalau yang menonton secara utuhnya itu di bawah 1%, itu agak gimana gitu kalau untuk kita iklankan, itu cenderung di skip nanti takutnya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya melihat dari 400 ribuan views orang menontonnya 2, sekian persen, ya. Oke, tapi kalau 0, sekian persen, nah itu kurang oke. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari segi grafik ininya, orang nontonnya tuh seperti ini. Kebanyakan orang masih nonton yang rame-rame. Nah, ini bagus. Masih bagus lah yang model seperti ini. Yang sangat tidak bagus tuh yang langsung curam banget gitu ya. Nah, ini kan masih cenderung stabil. Nah, dengan sekian banyak jumlah views-nya ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat nih dari video kita yang ini, teman-teman ya. Ini dicatat ya, teman-teman ya. Dari video saya yang ini bakal bisa menjadi patokan untuk video kita nanti akan membuat video yang baru ya dengan produk yang sama. Kalau kita perhatikan di sini ada dari pencarian itu banyak menggunakan kipas angin di leher, kipas angin leher, kipas angin leher. Nah, ini walaupun sebutannya sama tapi beda huruf, teman-teman. Ada huruf besar, ada huruf kecil, itu berpengaruh juga ya. Kipas leher portable. Jadi yang masuk ke dalam query pencarian ini kita masukkan kepada hashtag. Ya. Jadi ini adalah rata-rata video kita tuh ditonton sama orang dari pencarian kata kunci ini. Berarti walaupun di konten saya itu tidak mencantumkan kata kunci ini, tapi dia muncul di kata kunci orang ketika mencari ini. Berarti ketika kata kunci ini kita masukkan ke video terbaru kita, maka akan besar kemungkinan video kita juga akan lebih muncul daripada video sebelumnya. Nah, jadi di sini nih, ya, kita catat. Oke, nah ini saya screenshot dulu. Nanti kita buat konten yang ini ya. Nah, nanti kita untuk hashtagnya kita pakai yang ini juga nih. Terutama yang kipas angin di leher. Kenapa? Karena dari sekian banyak penontonnya, dari 400 ribuan penonton, itu 14% loh. Ya, 14% yang mereka itu menemukan video saya di pencarian kipas angin di leher. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di sini, sumber lalu lintas. Sumber lalu lintas, kalau diperhatikan di sini kan untukmu 82% ya. Berarti ini secara FYP-nya. Ya, teman-teman ya. Nah, emang kalau untuk di bagian cari, ini di pencariannya, yang dari masuk ke profil sekian persen, yang dari share sekian persen. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian pemirsanya, ya, jenis penontonnya nih. Nah, kita lihat nih, ternyata hari sebelumnya, ya, teman-teman, itu tetap berjalan kontennya walaupun yang nonton sedikit. Dia cuma bertambah 152 penonton kemarin ya. Nah, ditambah lagi di sini, karena ini video lama ya. Jadi ini menjawab pertanyaan kalian, apakah video lama itu bisa naik lagi atau enggak? Nah, ini ada pertimbangannya. Nah, nanti kita bakal bahas apakah layak diiklankan atau enggak.
Nah, lalu di sini kita lihat jenis penonton. Jenis penonton di sini ada penonton baru, ada penonton balik. Penonton baru ini orang yang memang video kita yang ini belum pernah muncul di mereka. Nah, penonton balik itu 41%. Nah, 41% ini yang dia menonton video ini berulang, FYP-nya berulang-ulang ke dia. Nah, jadi jangan ngira bahwa ketika video kita, misalkan kita buat konten ini, views-nya itu 10.000. Belum tentu di 10.000 itu di 10.000 orang. Enggak. Bisa jadi cuman 5.000 orang, tapi video kita itu munculnya berkali-kali di akun yang sama. Oke? Nah, jadi itu belum, ya jadi 400.000 orang itu belum tentu 400.000 akun ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan ternyata penonton barunya itu di 59%. Lalu di sini kalau kalian perhatikan, kalau kalian nanya ya, apakah followers berpengaruh besar terhadap penjualan? Jawabannya tidak. Kenapa? Cenderung yang membeli itu adalah bukan pengikut. Views kita disebarkan ke bukan pengikut. Bahkan yang pengikutnya itu cuma 1%, Mbak. Jadi dari 20 ribuan follower saya, itu cuma 1% video saya itu disebar kepada follower saya. Jadi 99% itu non-followers. Makanya ini menjawab pertanyaan bahwa kalau yang akun baru, ya, itu besar kemungkinan masih tetap bisa FYP gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan lagi untuk ini ya, gendernya atau jenis kelaminnya rata-rata yang nonton pria, ya. Usianya, ya ini lebih inilah ya, lebih simpel untuk baca datanya. Nah, di sini untuk lokasi itu Indonesia. Ternyata FYP juga ke Amerika. Ternyata video kita itu bisa muncul ke luar negeri juga. Makanya banyak orang, kok saya trafficnya luar negeri ya. Bisa jadi video kita yang kita buat itu munculnya ke orang-orang luar gitu ya. Nah, coba kita lihat interaksi. Nah, di sini kalau kita perhatikan interaksi, nggak kencang. Nah, ini cukup tinggi nih. Dengan beberapa jawaban ya. Komentar orang, anginnya nggak kencang bang. Nggak kerasa, anginnya nggak kencang cuy. Nah, apakah ini menjadi sesuatu momok atau membuat orang yang akhirnya tidak menjadi check out produk yang kita promosikan? Tapi kalau saya memandangnya adalah ini menjadi berlian di akun saya. Kenapa? Dengan komentar dia yang seperti ini, kalau kita memang merasa bahwa produk yang kita promosikan tadi memang bagus ya, menurut kita memang bagus, kita bisa counter komentar-komentar yang seperti ini dengan menjelaskan lebih baik lagi tentang produk tadi. Sehingga itulah disebut dengan komentar negatif itu adalah sebuah berlian yang ada di konten kita. Teruntuk produk-produk yang memang ya produk itu bagus, bisa jadi dia beli produk lain atau dia melihat iklan Cina. Kalian tahu nggak iklan Cina yang ketika pakai kipas angin leher topinya langsung terbang, kan banyak ya. Nah, mereka belinya mungkin di sana. Sehingga ketika menggunakan video yang melihat video yang sama di produknya, ternyata pas dia pakai nggak sekencang video yang dia lihat yang topinya terbang-terbang. Ya, itu kesalahan dia karena dia percaya dengan video Cina gitu kan. Nah, itu bisa kita jelaskan lebih baik lagi tentang produk yang udah kita promosikan, bahwa ini produk itu sebenarnya bagus, tapi ini berharapnya mungkin bisa jadi kelebihan aja. Oke? Nah, jadi ini bisa menjadi berlian nih komentar tadi ya. Nah, untuk yang ininya masih cenderung stabil, teman-teman. Apakah video seperti ini layak untuk diiklankan? Layak, ya. Nah, jadi kalau kita lihat karena hari ini di video ini ada interaksinya, berarti video ini memang lagi berjalan walaupun nggak besar. Tapi kita lihat dulu. Wah, produknya lagi mahal. Kemarin produk ini harganya cuma di 90 ribuan. Hari ini 139 ribu. Apakah worth it untuk kita iklankan? Oke-oke aja sih. Tapi ya kemungkinan CO-nya akan lebih kecil. Nah, tapi kalau misalkan tadi yang datanya bagus, kemudian harganya juga lagi harga spesial, gas. Iklan. Nah, kalau seperti ini apakah saya iklan? Enggak saya iklan. Nah, kenapa? Karena menurut saya ini harganya lagi tinggi. Jadi orang akan untuk memutuskan check out itu ada pikirannya itu ya beberapa kali lah baru untuk mau check out.
Jadi nggak saya iklankan. Lebih baik budget iklannya saya alihkan ke yang lain. Oke. Oke ya, nanti kita tunggu apa? Tunggu momen. Ketika momen di produk ini lagi turun harganya, baru kita boost iklannya gitu. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman ya. Kalau saya ya, versi saya bebas kalau nggak berpendapat, nggak sepakat terserah. Untuk rekaman ini nanti saya share ke Telegram ya, teman-teman ya, yang udah join di grup. Yang mau join di grup Kohen, linknya ada di bio ya, teman-teman ya. Iklannya 30.000 cukup gak kok? Cukup, nggak ada masalah. Nah, berarti ini tadi apakah kita iklankan? Enggak. Kita skip lagi. Kita cek yang lain ya. VT baru nggak perlu diiklankan ya kok. Tergantung, kalau kalian memang punya biaya, boleh silahkan. Kalau nggak punya biaya, ya menurut saya jangan. Oke, kita bedah yang ini ya. Nah, karena ini video lama juga, tapi lagi naik, teman-teman. Kalau kita lihat dari sini 4,6 dengan penjualan segini masih oke, ya. Lalu di sini viewsnya di hampir 500.000 views, ya. Kita bakal cek di sini untuk datanya. Wah, ini lebih tinggi nih 7,7, tapi yang nonton 0,52%, ya. Kecil banget nih, 0,52%. Tapi kalau kita perhatikan karena penonton rata-ratanya di 7 detikan, nah ini bisa menjadi pertimbangan kita untuk membuat konten ini. Nah, di sini kita dapat nih hashtag lagi ya. Jadi nanti kalau kita mau membuat konten lagi, nah kita bisa pakai hashtag yang ini. Oke ya. Kan pakai bisnis atau ini, pakai akun biasa saya. Nah, di sini kita bisa dapat ininya lagi ya, teman-teman ya. Nah, ini kan langsung dikasih rekomendasi nih, mau iklan. Tapi kita lihat dulu ya. Nah, di sini kan udah cenderung di sini laki-laki, umurnya udah mendominasi, kita bisa melihat. Lalu secara interaksi, oke, masih oke semua ya. Nah, yang model seperti ini, teman-teman, apakah layak diiklankan? Layak nih. Nih ya. Kita klik di sini. Nah, di bagian sini untuk iklan tadi ada beberapa pilihan kan. Tingkatkan akun. Nah, di sini ini ada lebih banyak tayangan video, lebih banyak pengikut, lebih banyak tayangan profil. Kalau kita pilih di lebih banyak tayangan video, ini akan di-share ke orang-orang yang suka nonton. Nah, tapi rate closing untuk checkout-nya tuh masih kecil. Nah, tapi kalau misalkan di sini kita dapatkan penjualan, lebih bagus, teman-teman ya. Nah, untuk budget di sini, ini kita bisa buat ini ya. Ini udah saya banyak riset ya, teman ya. Nah, ini alat cukur kan. Di alat cukur tadi. Nah, ini sudah sesuai dengan data tadi ya, teman-teman ya. Nah, untuk budget, nah kita bisa pilih aja di sini untuk pengetesan awal. Pengetesan awal di 30.000 dulu. Ya. Di 30.000 dulu. Nah, ini kalau kita lihat detail harganya, ini tidak kena pajak ya. Karena pakai poin. Koin ya, bukan poin, pakai koin. Nah, jadi saya pakai koin. Lalu di sini kita klik mulai aja. Nah, jadi teman-teman, nanti kita bakal lihat 1 jam ke depan. Ketika 1 jam ke depan ini penjualannya, misalkan nih baru termakan 10.000, biaya iklannya baru 10.000, ternyata sudah menghasilkan penjualan 2. Berarti itu bisa kita up lagi. Bisa mungkin kita tambahkan jadi 100.000 untuk memaksimalkan iklannya gitu. Jadi di awal di 30.000 dulu. Nah, jadi seperti itu sekilas untuk gambaran iklannya, teman-teman ya. Yang saya gunakan disclaimer ya, yang saya gunakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, tinggal kita nunggu ya. Nanti kita tunggu lagi. Nah, sekilas seperti itu ya. Nah, ini nanti akan saya share di grup Telegram utama ya, teman-teman ya. Nah, ini masuk ke materi bulan ini. Kan kita kan ada materi tambahan setiap bulan. Nah, ini termasuk materi tambahannya. Nanti kalian cek di sini ya, teman-teman ya. Ceknya nanti di materi utama. Nanti masuknya nanti saya buat ini bab ke-8 ya. Itu membahas tentang iklan. Tapi nanti akan ada video tambahan yang saya akan jelaskan secara detail lagi untuk iklannya itu nanti ketika sudah berjalan, kapan kita harus berhenti, kapan harus kita tambah. Oke?
Ini direkam nggak? Direkam tapi nggak saya share di YouTube publik ya. Nah, ini nanti akan saya share-nya itu di private khusus untuk yang di grup. Tapi kan untuk kalian yang nggak join di grup kan, penonton ini bisa dapat langsung ya, teman-teman ya. Kohen Ads Manager apakah harus pakai laptop? Pakai HP bisa sih, tapi lebih enak pakai laptop. Daftar harga berapa? 99.000 kan? Biaya untuk kalian yang mau join itu 99.000. Satu kali selamanya. Setiap bulan akan ada materi updatean. Nah, jadi ya anggap aja nongkrong sekali, kan bisa dapat manfaatnya berkali-kali. Tapi untuk kalian yang nggak punya budget untuk join, ya kalian sering-sering nonton aja live streaming saya. Untuk materi yang di grup itu biasanya saya rekamnya dari live. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kalian yang belum punya budget join bisa belajar juga secara gratis di live streaming ini. Gitu. Tapi kalau yang udah di grup kan nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Gitu. Masih fokus beli sampel, siap. Kalau yang mau join linknya ada di bio ya, langsung aja klik link yang ada di bio. Nanti kalian tinggal pilih aja metode pembayarannya apa. Atau manual juga bisa, untuk manual nanti bisa pembayaran via Dana ya. Oke. Kita buka sesi tanya jawab ya, teman-teman ya. Kita buka sesi tanya jawab. Kok di tele ada berapa grup? Ada 3 grup Kak. Ada storybook, ada grup 2 arah, ada grup materi. Komentar negatif dijawab produk yang sama tapi merek lebih bagus boleh nggak kok? Lebih baik menjelaskan di kalau produknya sama nggak ada masalah. Kalau produknya sama ya. Kalau produknya sama. Umur lu berapa bang? Muda banget kayaknya. Di 22 tahun ya. GMV hari ini saya masih kecil. Saya itu karena stabilnya kan masih di 1 jutaan ya, teman-teman. 1 jutaan komisi. Jadi sebenarnya kalau akun saya ini nggak saya tutupin ya. Ini kalau kita perhatikan ya, teman-teman. GMV hari ini baru di 2 juta. Masih kecil banget kan? Masih kecil banget. Baru di 2 jutaan. Karena saya itu stabilnya per hari itu GMV-nya 10 jutaan. Nah, untuk komisi, nah itu bisa 1 jutaan setiap hari ini. Setiap hari. Lihatnya di sini ya, teman-teman ya. Tuh, jadi setiap hari itu rata-rata nariknya 1 juta, 1 juta, ya sekali adalah yang 2 juta gitu. Biasanya 2 juta itu pas momen. Jadi kalau akun saya ini nggak terlalu naik-naik banget kayak teman-teman yang lain. Tapi lebih ke stabil aja gitu. Oke? Hari ini apa yang harus kita lakukan? Tarik komisi. Tapi nanti ya, karena ini komisi akan terus meningkat sampai jam 12. Karena sekarang masuknya tuh dia pelan-pelan. Pagi nambah sedikit, nanti sampai jam 12. Berarti ini kita biarin dulu, kita nariknya nanti di pas jam 12. Lo iklan berapa bang sehari bang? Belum tentu setiap hari saya iklan. Saya bisa iklan, bisa enggak. Nah itu yang tadi sudah saya share ya. Kok baru gabung tadi iklannya rekomendasi target sendiri. Target sendiri karena tadi ada data yang kita baca. Kalau yang sudah join di grup, teman-teman nanti tonton kembali ya rekamannya ya. Jadi untuk membaca pola iklan, membaca konten itu layak atau enggak diiklankan. Nah itu nanti kalian tonton lagi nanti ya. Nanti saya share di grup. Kalau yang baru join pasti ketinggalan nih. Udah bayar terus cek email bunda. Cek email. Kalau yang bingung daftar manual bisa guys. Daftar manual via Dana ya. Nah kalau yang via Dana pakai ini nih. Oke sorry, ini harganya tadi malam saya kasih 80.000 loh tadi malam loh. Tapi hari ini udah nggak bisa ya. Hari ini sudah di 99.000. Nah kalian kalau yang mau join silakan ke sini nanti konfirmasi ke ininya ya, ke DM TikTok kalau mau join. Iklan itu 30.000 untuk hari ini bang ya. Iya itu untuk memula, untuk awalnya. Nanti ketika itu udah berjalan dan bagus, ada kemungkinan bisa ditambah nanti. Atau bisa kemungkinan itu nanti iklannya diberhentikan. Saya biar GMVI stabil gimana Kohen? Perbanyak konten aja, perbanyak baca analisis kontennya bang.
Itu pentingnya di situ ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, teman-teman. Pilih target promosi sendiri atau gimana? Tergantung. Kalau pertama kali pasti nggak pakai target sendiri. Kalau pertama kali ya. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Ini akan kita bahas lagi. Tapi ini untuk teman-teman yang mau join silahkan ya. Yang ini yang via manual ya teman-teman, yang nggak dari link bio kalau ada yang bingung. Nanti kan tinggal konfirmasi aja via DM TikTok ya. Nah, hari ini materi update ya untuk teman-teman di grup. Hari ini sudah update untuk materi iklan. Jadi nanti akan saya share sekitar jam 7 malam. Untuk updatean di bulan ini ya. Nah, bulan depan nanti akan ada materi baru lagi tentang Ads Manager. Ini kan sudah membahas tentang ads dari handphone, cara baca analisanya gimana. Nah, di bulan depan kita akan bulan depan belum Ads Manager deh. Bulan depan akan saya bahas tentang iklan untuk live streaming. Jadi gimana caranya live streaming kita tuh bisa diiklankan lalu akan membantu traffic penjualan. Ya, jadi sebenarnya live streaming itu bisa diiklankan. Tapi cara mengiklankan yang nggak benar itu akan membuat budget kita habis dalam hitungan detik saja. Nah, itu ada settingannya. Nah, itu masuk ke bulan depan ya, teman-teman ya. Karena kita belajarnya pelan-pelan saja, oke? Iklannya baiknya sesuai dengan datanya atau nggak usah. Kalau datanya sudah valid, pakai data. Kalau sudah valid datanya, pakai data sih. Untuk affiliate atau seller, sebenarnya materi iklan itu bisa dipakai dua-duanya sih. Untuk materi yang untuk iklan seller, itu di 3 bulan lagi baru ada ya. 3 bulan lagi, karena itu akan menggunakan TikTok Ads Manager yang dia nanti menggunakan kode boost iklan. Tuh. Cara gabungnya kalian silakan ke sini ya. Untuk ininya ke Dana. Via Dana ya. Via Dana nanti konfirmasi ke DM TikTok. Tuh. Kolaborasi tapi nggak mau ngasih sampel. Ya banyak kok seller kayak gitu dan itu tidak bisa diskalakan sellernya juga ya. Kadang ya memang konten kita aja yang belum oke. Nah, silakan yang mau join silakan ya. Saya kasih waktu beberapa menit nih. Habis ini kita akan bahas materi lagi. Kita akan bahas materi apa lagi ya? Riset produk. Saya akan bahas materi riset produk habis ini. Yang live semalam nggak di-share di grup kok, belum di-upload. Kok masuk agensi gimana kok? Kok di awal sendiri aja dulu. Komentar negatif, rak buku kayu kurang kokoh. Dijawab rak buku besi, boleh bisa masuk akal. Bisa-bisa aja sih. Semua materi riset produk kok aku bengek. Oke, teman-teman, silakan yang ada pertanyaan ya. Yang mau join yang via manual nih, ini kita kasih waktu beberapa menit lagi ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke ya. Nah, sudah ya, maka mengatasi boncos gimana kok? Ya itu harus bermain data, nggak bisa gambling, nggak bisa ini ya, apa namanya nih? Nggak bisa kayak judi gitu. Harus sesuai data. Oke, kita lanjut ya. Riset produk. Nah, seller boleh join juga kok, nggak ada masalah. Kalau memang mau join, join aja. Kita bahas tentang riset produk ya. Riset produk. Belum share kan nanti kalau sudah mau join, siap. Views 600 bahkan 1000 kualitas video hadir tapi nggak ada yang apa yang salah? Bisa jadi produknya. Views